Hampir kurang lebih 8 bulan lamanya, KS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Grobogan, Jawa Tengah dalam kasus dugaan markup pengadaan lahan bulog di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 silam. Atas penetapan tersangka oleh Kejari Grobogan, tak selang lama Jurusita pun melakukan eksekusi penyitaan aset tersangka yang bernilai hingga miliaran rupiah. Dari informasi sementara yang berhasil dihimpun oleh jurnalis harian Siber TV, selain KS ada 7 orang yang juga berpotensi akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Hingga notaris ternama setempat pun masuk dalam daftar terperiksa oleh Kejari Grobogan. Kalau secara pribadi saya hanya ditunjuk untuk proses pelarihannya dari masyarakat sampai ke atas nama ke Bulog. Itu saja Pak ya. Iya. Terus sejauh ini dari apa yang menjadi kewenangan Bapak sudah dilaksanakan dengan tentunya dengan aturan yang ada Pak ya? Menurut saya begitu. Terus komentar apa menanggapi dari proses hukum saat ini Pak? Kalau sekarang posisi kita ya menghormati proses hukum karena ini sudah masuk di dalam ranah hukum dan sudah proses penetapan tersangka, makanya kita ya menghormati proses itu, apapun hasilnya ya kita hormatin. Oke, cukup Pak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah disita beberapa asetnya, namun Kejari Grobogan belum melakukan penahanan terhadap KS hingga saat ini. Menurut keterangan singkat Kasih Intel, Kejari belum melakukan penahanan karena faktor usia serta tersangka dinilai masih kooperatif ketika dimintai keterangan untuk pengembangan. Ke tahap penyidikan itu saat ini baru 1 orang yang tersangka Pak ya? Iya, nanti akan ada lagi. Ada tersangka lain tadi, sudah disampaikan. Ada berapa tersangka Pak? Wah, boleh. Yang jelas ada Pak ya, Ya, pengembangan. lagi pula saya juga bukan penyidik. Dan Pak, terus ada isu di luaran sana bahwa dari BPKP tidak menunjukkan hasil audit itu merugikan negara, itu sebenarnya gimana Pak? dari kemarin. Ya, kalau masalah itu ya mau kita naikkan tetapkan tersangka berarti ada kerugian Pak. Nggak mungkin kita juga Ya. Kasus pengadaan tanah bulog di Kabupaten Grobogan tersebut benar-benar menjadi sorotan awak media ataupun lembaga. Pasalnya, selain proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat panjang dari tahun 2018 lalu, kasus tersebut tak kunjung usai meski telah beberapa kali berganti kejari. Adanya dugaan lambat dalam penanganan oleh Kejari, Lembaga Pusat Bantuan Hukum Lidikrimsus untuk DPK Grobogan mendadak mendatangi kantor Kejari pada Senin 4 Oktober 2021 guna meminta klarifikasi dari pihak Kejari terkait alasan belum ditahannya KS meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu. Bagaimana Pak hasil penjelasan dari Kejaksaan? Baik, terima kasih untuk harian Siber TV bahwa baru saja kami audiensi dengan Pak Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi, dalam hal ini tadi diwakili oleh Pak Kasat Intel, Pak Franky. Beberapa pertanyaan yang kami ajukan bahwa kasus bulog di Grobogan ini kan sudah menetapkan tersangka atas nama Pak K. Pertanyaan yang kami ajukan, kenapa sampai saat ini tersangka belum ditahan? Dijawab oleh Pak Kasat Intel bahwa tersangka ini cukup kooperatif dan pertimbangan faktor usia. Lalu apakah dari lembaga Lidikrimsus akan mengawal terus Pak? Ya, kami akan mengawal terus. Tadi kami tanyakan bahwa kapan perkara ini akan digelar. Dijawab secepatnya karena ini pemberkasan sudah dibuat, tinggal melimpahkan ke digelarnya perkara ini di pengadilan. Kemudian kami juga menanyakan apakah mungkin ada tersangka baru. Dengan sangat yakin Pak Kasat Intel mengatakan pasti ada tersangka baru, tersangka lainnya. Oke.
Dalam penetapan KS sebagai tersangka serta penyitaan aset tersebut merupakan salah satu catatan terbaik dalam eranya Kajari yang lama. Lalu, akankah catatan terbaik tersebut dapat dikembangkan oleh Kejari selanjutnya untuk menuntaskan kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut? Tentu jutaan pasang mata warga Indonesia khususnya di Grobogan akan terus memantau kinerja APH agar tak terbawa arus untuk menunggu lupa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi per TV melaporkan.